Absen juga, saya tanya untuk, Unity-nya ya, support tidak ya di laptopnya, karena beberapa kelas itu ada yang, tidak support ya. Jadi saya tanyakan, ada yang juga laptopnya lemot. Nah, jadi nanti kalau, saya terangkan dulu, kalau kelompok itu skemanya adalah, kan kemarin saya sudah mendata ya, untuk, HP-HP yang support. Nah, nanti, yang HP-nya support itu akan dijadikan ketua kelompok. Nah, nanti untuk anggotanya silakan memilih ya, mau masuk kelompok mana, jadi, bisa memilih ya. Karena nanti kalau saya pilihin takutnya nggak cocok atau cost-nya kejauhan, nah kan nanti susah ya untuk prakteknya. Jadi nanti, hanya yang di situ ada nama-nama ketua kelompoknya saja. Nah, nanti silahkan mau masuk ke mana, itu kalau mau kelompokan. Dan kelompokan mungkin nanti itu sekitar 3 orang ya, 3 orang, nanti ada beberapa yang 4 orang. Karena kan jatuhnya nanti kemungkinan bisa satu kelompok itu hanya satu device yang bisa ya. Atau mungkin ada yang 2, nah supaya tidak terlalu banyak ya, itu skema untuk nanti kalau memilih kelompokan. Jadi nanti maksimal 4, itu kita sekarang ke materi dulu sedikit sebentar ya. Oh iya, gambarnya gini sebenarnya, saya lupa jelasin. Kalau misalnya ya, ini device-nya nggak support ya, tapi, Unity-nya bisa berjalan di laptop. Nah, pada saat mau testing, itu sebenarnya bisa di-play di Unity itu ya. Nanti kalau, markernya misalnya kita print ya, gambarnya terus nanti kita arahkan ke kamera laptop. Nah, tapi kita nggak bisa, build jadi APK ya, karena kan kalau, APK ditaruh di HP yang nggak support ya, tetap nggak jalan ya APK-nya. Nah, tapi kalau, ada device yang support, itu berarti bisa di-build dan dijalankan di HP. Kita, main-main aplikasinya lewat HP. Tapi kalau enggak, berarti ya hanya dari Unity ya, di-play di Unity itu dijalankan. Ya, bedanya seperti itu. Dan ini nanti yang jadi ketua adalah yang Android ya, karena kan kita goals-nya itu ya, sesuai mata kuliah ini, sesuai RPS itu adalah aplikasi MAR berbasis Android. Jadi, lebih diutamakan untuk Android ya. Sebenarnya nanti, yang iOS mau coba, itu bisa aja tinggal, kan aplikasinya sama ya, cara buatnya, step-nya, tinggal waktu di build-nya aja itu beda Android sama iOS. Nanti settingan di situnya saja. Ini kita ke materi sebentar. Nah, ini ya, tentang user interface Unity ya, sekilas tentang menu-menu Unity ya. Ini untuk, pengetahuan sebelum praktek. Nah, ini, masih masuk CPMK M1 ya.
karena ini masih bahas Unity ya. Unity kan termasuk ya, untuk implementasi pengembangan MAR ya, Mobile Augmented Reality. Nah ini bagi yang sudah install Unity, kemudian install modulnya, lalu install editornya, kemudian bisa new project ya, new project, lalu dibuka, projectnya otomatis ngebuka ya, dan hasilnya seperti ini ya. Ini ada ini yang pertama itu ada tools ya, ada hierarki, ada game view, ada scan view, ada inspector, ada project. Nah, kalau di Unity di mana? Nah, ini adalah tools ya. Kemudian ini ada hierarki, ketutup ya. Jadi yang atas ini tools ya, yang ada gambar tangannya ini hierarki, kemudian ini project, ini skin view ya, terus ini inspector, ini untuk aset ya, terus ini untuk apply ya, coba dijalankan, ini ada asset store, ini ada game. Oke, yang pertama toolbar itu ada menyediakan tombol tool untuk mengatur berbagai game objek atau komponen dalam game skin ya. Di sini bahasanya emang lebih ke game ya, karena Unity itu adalah game engine ya, tool untuk membuat game ya, lebih ke situ. Tapi dia bisa untuk membuat aplikasi MAR ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Nah, ini nanti kan kalau yang toolbar ini ya, jadi nanti di skin ini kita taruh objeknya di sini. Nah, itu nanti bisa kita geser zoom atau apa itu dengan menggunakan yang ada di toolbar ini. Yaitu sama antara game dengan aplikasi MAR sama ya. Nah, kemudian ada hierarki. Itu ada sebuah window yang berisi kumpulan semua game objek. Seperti 3D object, like UI, sound, effect, video, dan kamera. Nah, ini hierarki adalah objek-objek yang kita gunakan untuk membuat aplikasi MAR ya, yang ada di sini juga ya, misalnya kayak ada sound, ada air kamera, terus objeknya ya. Kemudian ada game view, itu sebuah window yang menampilkan permainan dijalankan. Ketika mengklik tombol play, simulasi dimulai. Ini ya game. Terus tombol play-nya ada di sini ya. Ini play, pause. Itu untuk dijalankan. Kemudian ada skin view untuk mengatur dan membuat tampilan dunia game. Ini skin view ya, membuat tampilannya, misalnya ini markernya apa, nanti misalnya keluarnya 3D-nya apa, oh 3D-nya bola, nah seperti itu. Kemudian ada inspektor, itu memungkinkan untuk melihat. Nah ini misalkan di sini ada game objek, kita klik kan aktif, nah nanti ini akan ada keluar pengaturan-pengaturan untuk game objek yang tadi kita klik ya. Kemudian ada project window yang menyimpan semua aset yang digunakan untuk membuat sebuah game. Biasanya terdiri dari script, tekstur, 3D modeling, audio, clip, image, material, animation,
dan yang lain yang disimpan dalam penyimpanan hard disk komputer ya, tersimpan di dalam komputer. Jadi project ini ya, kalau ada script nanti ada di sini ya. Kalau kita menambahkan script nanti ada Vuforia, gambar apa namanya 3D-nya dari database gitu ya. Nah, nanti ada di sini. Oke, selanjutnya ada menu interface Unity. Nah, ini ya, menu interface Unity itu ada file, edit, asset, game object, komponen, window, help. Yang pertama file. Digunakan untuk membuat project game baru, menyimpan project, konversi, serta meload project. Nah, ini ya, untuk pembuatan project, ini ada beberapa menunya. Ini kita bahas satu-satu. Pertama ada save skin untuk menyimpan adegan game. Kemudian new skin as itu untuk membuat adegan game dengan tema atau nama yang baru. Kemudian ada new project, itu untuk membuat proyek game baru. Kemudian ada open project, untuk membuka proyek game yang telah ada. Kemudian ada save project, untuk menyimpan project game. Kemudian ada build setting, untuk mengatur game ke dalam format yang diinginkan. Kemudian ada build and run ya, itu untuk mengatur game ke dalam format yang diinginkan lalu menjalankannya. Kemudian ada built-in code, itu menjadikan game ke web Unity 3D ya, karena ini kan dibuat untuk ditaruh di code ya secara online. Kemudian exit, itu untuk keluar dari Unity. Kemudian ada new skin, itu untuk membuat tempat penyimpanan adegan game. Ya, 11 ada open skin untuk penyimpanan adegan game yang telah ada. Nah, ini ya untuk file ya menunya. Oke, nanti ini selanjutnya edit. Sebentar ya, saya balas. Ada mahasiswa yang WA. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya itu ada edit ya. Jadi edit itu melakukan perubahan terhadap yang sedang dibangun ya. Nah, ini untuk menu edit ya, ada beberapa yang apa namanya menu yang seperti di aplikasi-aplikasi lain ya, kayak undo, render, cut, copy, paste. Nah, itu fungsinya sama ya. Nah, ini penjelasannya. Pertama ada frame selected, frame select digunakan untuk memilih kerangka objek.
Kemudian ada look view to selected, digunakan untuk mengunci objek yang dipilih. Kemudian ada find, digunakan untuk mencari objek dengan cepat. Kemudian select all, digunakan untuk memilih semua objek. Kemudian ada preference, digunakan untuk mengatur komponen eksternal. Lalu ada modul, digunakan untuk memilih tipe perangkat build. Ada play, digunakan untuk memulai game. Dan ada pause, digunakan untuk menghentikan sementara game saat sedang berjalan. Kemudian step, digunakan untuk melanjutkan ke skin berikutnya. Kemudian selection, digunakan untuk menyimpan dan memuat pilihan. Dan ada project setting, berisi pengaturan pembuatan game seperti audio, grafik, player, quality, jaringan. Kemudian ada network emulation untuk memilih salah satu tipe jaringan. Kemudian ada graphic emulation, digunakan untuk memilih salah satu tipe grafik game. Dan ada snap setting, digunakan untuk mengatur snap dalam game. Ini. Dan ada undo, ya, sama fungsinya seperti di aplikasi lain, itu untuk membatalkan perintah. Kemudian re-undo itu untuk kembali dan pembatalan perintah. Jadi untuk mengembalikan, ya, perintah yang tadi kita berikan itu dibatalkan. Kemudian ada cut untuk memindahkan objek di satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada copy untuk menyalin objek dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada duplicate untuk menggandakan objek, ya, dan delete untuk menghapus objek. Nah, ini, ya. Selanjutnya itu game object, ya. Nah, ini ada beberapa menunya. Jadi game object untuk membuat objek pada Unity, ya, buat objek pada Unity untuk keperluan statistik game. Nah, ini untuk penjelasan menu-menunya. Ada particle system, digunakan untuk menambah efek gas dari objek. Dan kamera, digunakan untuk menambah kamera baru. Kemudian center on child, digunakan untuk membuat objek menjadi rata tengah. Make parent, digunakan untuk membuat parent. Clear parent, digunakan untuk menghapus parent. Kemudian apply change to proof, digunakan untuk menyimpan pengaturan di proof web. Nah, ini break, ya, break proof instance digunakan untuk berhenti melihat, ya. Kemudian ada set as first sibling, yaitu digunakan untuk menyimpan saat penambahan objek pertama. Kemudian ada set as last sibling, itu digunakan untuk menyimpan saat penambahan objek yang lalu, ya. Kemudian ada move to view, itu digunakan untuk memindahkan penglihatan objek menjadi tampilan dari depan. Nah, kemudian ada align with view, digunakan untuk memindahkan penglihatan objek menjadi tampilan dari belakang. Lalu ada align with to select, itu digunakan untuk
membuat arah kamera mengikuti arah penglihatan objek. Google Activate State digunakan untuk menyembunyikan objek dari penglihatan. Selanjutnya itu ada Create Empathy, itu untuk membuat game objek baru. Create Empathy Chat digunakan untuk membuat game objek baru yang masih kosong. Ini ada 3D object, itu untuk menambahkan model 3D. 2D object itu untuk menambahkan model 2 dimensi. Light digunakan untuk menambahkan efek cahaya, kemudian audio digunakan untuk menambahkan suara. Dan ada UI digunakan untuk menambahkan perlengkapan game seperti teks, button, dan yang lain. Oke, untuk selanjutnya ada komponen ya. Nah, komponen ini adalah menambahkan komponen pada project game ya. Nah, ini ya untuk menunya. Nah, yang pertama ada add, itu untuk menambahkan komponen dari tab inspector untuk objek yang dipilih. Atau aktif ada objek yang dipilih. Jadi kalau mau masukin objek itu kan harus diaktifkan dulu ya, diklik ya. Jadi nanti dia aktif kan inspektornya juga aktif ya, akan mengeluarkan untuk yang pengaturan-pengaturannya. Kemudian ada mesh untuk menambahkan komponen mesh pada objek. Lalu ada efek, itu menambahkan efek pada objek. Fisik untuk menambahkan komponen fisik pada objek 3D. Fisik 2D untuk menambahkan komponen fisik pada objek 2D. Navigasi untuk menambahkan komponen. Audio untuk menambahkan komponen suara atau efek pada objek yang dipilih. Nah, ini kan bisa menambahkan audio juga ya. Kemudian rendering untuk menambahkan komponen rendering. Lalu ada layout, itu untuk mengatur layout dalam objek. Miscellaneous untuk menambahkan komponen pengeditan animasi. Event untuk menambahkan komponen. UI untuk menambahkan komponen juga. Script menambahkan script pada objek yang dipilih. Kemudian tadi kan yang terakhir ini ya, window dan help ya. Mengatur tampilan jendela pada lembar kerja. Help itu menyangkut dari Unity itu sendiri ya, dari kayak versi berapa, data rilis versi yang digunakan, terus kemudian error ya, kalau ada laporan error. Oke, selanjutnya ada toolbar ya, kita bahas toolbar. Nah, ini toolbar tadi yang dijelaskan di depan ya. Ini nanti kita bahas fungsi-fungsinya. Toolbar itu berisikan tombol yang membantu kita mengatur berbagai komponen di dalam permainan. Nah, ini untuk penjelasannya, pertama ada hand tool, itu untuk mengarahkan tampilan view pada skin window. Ini kan tadi ya di skin ya, itu kan di skin ini kotak ini, terus objeknya nanti ada di sini. Kita bisa mengatur objeknya dengan toolbar ini ya. Kemudian ada move, itu mengubah posisi pada sebuah game objek, itu pada sumbu X, Y, Z. Nah, waktu itu di sini ada sumbunya ya, ada sumbunya di sini. Kemudian rotate, mengubah rotasi pada sebuah game objek.
scale untuk mengubah ukuran pada sebuah game object. Rectate mengubah game object dari sudut pandang 2 dimensi. Selanjutnya hierarki. Nah, ini ya hierarki yang ada di sini kan tadi objek-objeknya muncul di sini ya. Window yang berisi game object atau kumpulan game object yang kita gunakan di dalam skin. Nah, itu kumpulan ya game object yang kita gunakan kan nanti yang ada di sini kan muncul di skin tadi ya. Nah, di skin tadi di sini ya. Bisa berupa aset pada project window. Nah, bisa menambahkan aset ya. Jadi kalau mau menambahkan aset di sini itu bisa drag and drop atau klik tombol plus ya. Nah, nanti akan muncul untuk masukkan ke sini ya. Misalnya ada skin view. Nah, ini ya skin view ya. Kan ini ada sumbu XYZ-nya ya. Nah, skin itu window yang digunakan untuk membangun game. Di dalamnya kita bisa melihat dan mengatur objek di dalam sebuah skin. Skin adalah tampilan interaktif yang digunakan untuk melihat secara visual game ke dunia yang diciptakan. Nah, ini menggunakan tampilan skin untuk memilih dan memosisikan pemandangan, karakter, kamera, lampu, dan semua jenis game objek lainnya. Ini kemudian ada inspektor ya. Ini yang tadi untuk mengaktifkan harus objeknya kita klik ya. Berarti objek itu, nah nanti keluar pengaturan untuk objek tersebut ya, objek yang sedang aktif. Inspektor itu window yang menampilkan konteks atau keterangan dari objek atau aset yang sedang kita pilih. Nanti kita pilih objek yang mana itu yang akan dilakukan pengaturan. Kemudian window bisa menampilkan informasi properti atau komponen dari sebuah game objek atau aset. Nah, ini ya informasinya. Inspektor menampilkan informasi dari setting player, setting aset, game object, dan yang lain. Nah, ini ya pengaturan yang bisa dilakukan untuk objek yang aktif. Oke, yang terakhir ada view game. Ini ya, ini seharusnya yang saya klik ini ya. Ini tampilan dari game ini, terus kemudian nanti kan ini kan di play, pause atau set frame by frame ya. Sorry. Jadi play, pause atau set frame by frame. Nah, ini ya view untuk melihat tampilan akhir dari sebuah game ketika sedang dijalankan. Nah, di bagian atas terdapat tombol play, pause, dan set frame by frame yang akan ditampilkan pada window game. Ya, window game ini ya, ini diklik, nanti akan muncul window game. Nah, ketika masuk ke play mode, nah, play mode ini ya, kita masuk window game, terus window game, terus kemudian play mode. Nah, jadi kita bisa mengubah atau mengedit value dari properti di inspektor secara runtime ya. Lalu kita bisa melihat perubahannya langsung. Jadi ketika saat play mode ini nih ya di skin game itu kan ada inspektor ya yang bisa kita edit pengaturannya dan nanti langsung berubah. Nah, tetapi perubahan itu tidak permanen ya. Tidak permanen. Jadi begitu selesai keluar dari play mode terus kembali ke editing mode, pengaturannya balik ke yang waktu di editing mode. Jadi kalau
mau coba-coba inget-inget tadi apa yang diedit. Nah, nanti setelah balik ke editing, nah itu tinggal diedit sesuai ya. Karena kalau ini kan langsung live gitu ya, langsung perubahannya terlihat. Nah, ya itu tadi sedikit tentang Unity ya. Oke. Kita sekarang yang kedua absen ya, sekalian ini ya, Unity-nya support di laptop atau tidak. Bentar. Ratna Rohmaningrum, Hadir, Bu. gimana? Bisa Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Elga Yuan Saputra, Hadir, Bu. bisa Unity-nya? Lemot, Bu. Oh, lemot ya laptopnya. Oke. Ulur Rahmawati, Hadir, Bu. gimana Unity-nya? Bisa. Oke. Suharian ya? Suharian? Gimana Unity-nya? Bisa nggak? Bisa, support. Oh, bisa. Oke. Deddy Gusrianto, Ibu. support nggak Unity-nya? Bisa, bisa. Oke. Abid Taufikur, Hadir, Bu, hadir. Unity-nya bisa? Aman. Siap, bisa. Oke. Alfian Andi, Hadir, Bu. Unity-nya gimana? Lemot, Bu. Lemot ya? Muhammad Imam Ilham, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Ivan Nuralif, Hadir, Bu. Unity-nya bisa? Ya, bisa. Oke. Dava Iyad, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Dwi Muhammad Fasa, Dwi Muhammad Fasa, nggak ada ya? Hadir, Bu. Oke. Gimana Unity-nya? Bisa? Support bisa, Bu. Oke. Rifki Fatrur Rahman, Hadir, Bu. Unity-nya bisa? Enggak support, Bu. Oh, nggak bisa ya? Penuh, Bu, RAM-nya. Oh, RAM-nya penuh. RAM-nya berapa? Saya cuma 8 GB. Iya. 4 ding, Bu, 4. Oh, 4 ya. Nah, kalau 8 itu udah tinggi ya, harusnya enggak. Iya. 4. Oke, Herdi Andrisken. Hadir, Bu. Oh ya. Gimana Unity-nya? Lancar, Bu. Oke. Yanuar Muhammad. Hadir, Bu. Gimana Unity-nya? Siap, Bu. Oke.
Muhammad Ajun Setiawan, Hadir, Bu. Unity-nya bisa? Bisa, Bu. Oke. Ari Bowo, Hadir, Bu. bisa Unity-nya? Bisa, Bu. Ganda Sinarna, Hadir, Bu. Unity-nya bisa? Bisa, Bu. Oke. Muhammad Diva, Hadir, Bu. Unity-nya bisa? Bisa, Bu. Oke. Septia Rizka, Hadir, Bu. bisa Unity-nya? Bisa, Bu, cuma install modulnya aja yang belum. Ini ya, koneksi ya? Iya, Bu. Oh, iya itu cukup banyak gede. Enggak, modelnya dipipil sih installnya, enggak langsung semua itu juga. Baik, Bu. Oke. Sabrina Ziha. Oke. Unity-nya bisa? Aman, oke. Theophilus Vigo, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Lagia Rahmani, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Bayu Aji Wicaksana, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Cuman belum tahu lemot apa enggak, Bu. Speknya minimum sih. Oh, oke. Tapi udah pernah buka project? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Imam Rokib, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Hadir. Ini. Fulgensius, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Tegar Rangga, Enggak support, Bu. tidak support ya. Ahmad Al-Fatah, Hadir, Bu. Unity-nya bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Albertus, Hadir, Bu. bisa nggak? Masih ada yang pirate, Bu, downloadnya. Modul. Bukan, Bu, di editornya. Oh, diulangin lagi sih Mas kayak gitu. Atau pilih editornya itu kan ada macam-macam versi ya. Atau coba versi yang lain. Kurang yang documentation-nya doang sih, Bu. Oh, sebenarnya documentation itu nggak terlalu penting. Saya itu kayaknya juga nggak install loh. Yang penting buat ngebuatnya itu loh, Android, iOS, terus Windows. Ini selanjutnya Gilang Wisnu, Hadir, Bu. Unity-nya? Aman, Bu, aman. Oke. M. Akmal? Hadir, Bu. Bisa, Bu. Oke. Malik Fajar Siddiq, Hadir, Bu. Unity-nya? Bisa, Bu. Oke. Raffi Aji Pangestu, Hadir, Bu. bisa nggak Unity-nya? Aman, Bu, aman. Oke. Nasir Nur Rahman, Hadir, Bu. bisa nggak Unity-nya? Bisa, Bu. Kurang memperbarui lisensi aja, Bu. Oh ya, di return aja itu. Jihad, Hadir, Bu. bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Muhammad Abdul Rashid, Hadir, Bu. bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Cipta Andika, Hadir, Bu. bisa nggak? Bisa. Oh ya. Cornelius Agova, nggak ada Hadir, suara. Bu. Oh ya, Hadir. bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Faris Bisa. Yudi, oke. Faris Yudika,
Bisa, Bu, tapi modulnya belum, Bu. Kenapa terkendala koneksi? Iya, Bu. Oke. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. bisa nggak? Bisa, Bu. Cuman Hmm? dokumentasinya nggak ke install kemarin, error. Oh, masih error ya. Nah, itu nggak apa-apa sih kalau di dokumentasi. Gatan Andika, Bisa, Bu. oke. Yusuf Andrianto, Hadir, Bu. bisa nggak? Bisa, cuma nge-lag, Bu. Oh, lemot ya masuknya. Oh, oke. Muhammad Brian, Bisa, Bu. Hah? Bisa atau tidak? Bisa, bisa. Oh, bisa, oke. Salahnya kecil. Ridwan Maulana, Hadir, Bu. tidak? Hadir. Unity-nya bisa? Agak nge-lag, Bu. Oh, nge-lag ya. Lemot juga. Iya. Alfa Iqbal Ahlun, Bisa, Bu. gimana Unity-nya? Aman, Bu, aman. Oh, oke. Oke, ada yang belum dipanggil? Tapi ini kalau dari tadi ya unitnya ada beberapa laptop yang lemot ya. Terus kemudian kan kemarin yang bisa kalau nggak salah 19 ini ya yang ini termasuk iOS atau enggak ya? Ada 19 ya. 19 yang bisa, tapi itu iOS-nya ada 4 ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Nah, itu nanti kita berarti sekarang akan voting ya, mau kelompok atau individu. Ya, individu berarti menggunakan device yang kalian punya ya. Kalau kelompok kan bisa berarti saling ini ya, apa namanya, mungkin dia device-nya HP-nya support, bisa pakai HP temennya yang support. Karena kan yang support itu jadi ketua kelompoknya ya. Nanti Oke, kita voting dulu. Sebentar, linknya. Nah, itu ya, silahkan diisi dulu ya votingnya. Kita tunggu sampai 17.25. Ya, silahkan. Sekali voting saja ya.
Silahkan yang belum. Oke, sudah ya. Ini hasilnya. Saya sudah screenshot ya. Untuk hasilnya ini ada 18,2 individu, 81,8 kelompok ya. Kalau di voting ini adalah yang terbanyak adalah kelompokan. Nah, ini bagaimana sepakat tidak kalau kelompokan? Sepakat, Bu. Oke, yang lain gimana? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke, berarti kita keputusannya kelompokan ya. Jadi sekarang kita bikin kelompok ya. Dan saya kasih, saya buatin dulu ya. Nanti untuk anggotanya bisa milih ya. Bentar.
Ada anggotanya enggak? Kalau nggak ada mau gabung ke temennya yang lain nggak apa-apa ya?
Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, pertemuan kita hari ini sampai sini ya. Silakan ya, nanti kelompokannya mungkin kalau ada yang belum dapat kelompok. Kita minggu depan sudah mulai praktek ya. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Ayo, Bu. Ya.